atau mengelus tubuh kerbau agar si kerbau tidak terkejut saat diperah susunya. Susu kerbau ini menurut orang tua kami banyak manfaatnya untuk kesehatan tubuh. Selain untuk diminum, susu kerbau juga dijadikan bahan untuk membuat makanan khas daerah kami. Namanya gula puan. Bahan dalam membuat gula puan hanya menggunakan 2 bahan, teman, yaitu susu kerbau dan gula pasir. Membuatnya sangatlah gampang. Kita memasukkan susu kerbau ke dalam wajan sekaligus gula pasirnya. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Gula puan lah matang. Proses mengaduk ini terus dilakukan sampai susunya mengental seperti ini. Mudah kan, teman? Inilah yang disebut gula puan. Gula puan ini adalah makanan raja pada zaman kerajaan dulu loh, teman. Sekarang gula puan menjadi konsumsi masyarakat umum dan sebagai usaha bagi masyarakat di sini. Rasanya manis dan enak loh. Cara memakannya bisa dalam kondisi hangat seperti bubur atau yang telah mengeras. Kata orang tua kami, sesuatu yang kita rawat dengan baik akan menghasilkan kebaikan bagi kita. Seperti itulah yang kami lakukan pada apa yang kami miliki di Tanah Rawa ini. Salam dari kami, anak Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT. Syukur alhamdulillah sore hari ini kita jumpa lagi pada acara belajar tauhid TVRI Sumatera Selatan. Dan tema kita pada sore hari ini adalah 10 pintu setan untuk mengganggu orang yang sholat.
Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab li hadhihi niyah wa la kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, salat yang paling dikecam oleh Rasulullah SAW adalah yang tidak sempurna ruku' dan sujudnya. Terburu-buru. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan bahwa sarrunna sariqatal ladzi fi sholatihi. Sejahat-jahat manusia adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya. Para sahabat bertanya, kaifa yasruqu min sholatihi ya Rasul? Bagaimana kok ada orang yang mencuri di dalam sholatnya ya Rasul? Qal, dijawab oleh beliau, allazi la yutimmu ruku'aha wa sujudaha. Mereka yang tidak sempurna ruku' dan sujudnya, mematuk-matuk seperti ayam jantan makan makanan. Makanya Rasulullah SAW menuntun para sahabat di dalam sholat itu, sebelum membaca surah Al-Fatihah, itu mengucapkan isti'azah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Tetapi tidak cukup di situ. Walaupun mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Al-Fatihah, tapi pintu setan yang 10 ini tidak ditutup, tetap saja setan itu mengganggu orang yang sedang sholat. Makanya sebagai satu paket, bahwa sejak keluar dari rumah itu sudah zikir untuk menjauhkan diri kita dari setan. Karena kata Rasulullah SAW, an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala yakni iza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa tanaha anhu syaitan. Rawahu Abu Daud, At-Tirmidzi dan Nasa'i. Artinya siapa yang keluar dari rumahnya lalu mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, artinya aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka dikatakan kepada orang itu, hudita, engkau telah diberi petunjuk. Wa kufita, kamu telah dijamin. Kemudian watanaha anhu syaiton, dan engkau telah dijauhkan dari syaitan. Jadi sejak dari rumah, ketika keluar rumah membaca zikir itu, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka dijauhkan dari setan orang yang zikir keluar rumah itu. Nah, makanya ketika sholat, dia sebelum membaca surah Al-Fatihah, seperti yang dituntun oleh Rasulullah SAW, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, isti'azah. Dan dengan demikian dilanjutkan juga dengan 10 pintu setan yang menggoda orang sholat ini dihindari. Yang 10 ini, yang pertama itu ghadab, marah. Jadi marah itu dari setan itu. Ini Nabi Musa alaihissalam diberitahu oleh iblis. Karena kata iblis, engkau sudah berjasa kepadaku wahai Musa. Apa jasanya? Iblis itu minta sampaikan kepada Allah oleh Nabi Musa alaihissalam bahwa iblis mau bertaubat. Lalu disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Allah, ya Allah, iblis berpesan padaku bahwa dia mau bertobat. Memang
Nabi Musa alaihissalam itu wa kallama Allahu Musa taklima, bisa berbicara langsung kepada Allah. Maka disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, karena kata Allah, sampaikan kepada iblis kalau dia mau bertobat, sujud ke kuburan Nabi Adam alaihissalam. Oleh Nabi Musa disampaikan, wahai iblis, kata Allah SWT, kalau engkau mau bertobat, sujud di kuburan Nabi Adam alaihissalam. Lalu jawab iblis, wahai Musa, ketika aku diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, ketika Nabi Adam masih hidup, aku tidak mau. Apalagi setelah Nabi Adam wafat, aku diperintahkan untuk sujud, tentu aku tidak mau. Dasar iblis ya. Tapi engkau sudah berjasa kepadaku, aku tunjukkan rahasia. Pertama, ketika kalian marah, kami memasuki jaringan saraf kalian sampai ke saraf otak. Wah, itu memang kata Rasulullah SAW, inna syaitan yajri ala nasi majradam. Sungguhnya setan itu masuk ke dalam manusia ini melalui jaringan darah, saraf-saraf darah. Karena itu kata Rasul SAW, ketika marah itu sedang berdiri, duduk. Kalau marah itu sedang duduk, baring. Kalau baring, marah itu masih ada, maka kata Rasulullah SAW, berwudu. Kalau berwudu juga masih, maka membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran masih, dasaran memang sudah CS-nya iblis gitu. Jadi ketika marah, jangan dulu sholat, redamkan dulu marahnya itu. Karena tidak akan khusyuk, masih diganggu oleh iblis. Yang kedua, nafsu syahwat. Nah, nafsu syahwat ini banyak. Bukan saja syahwat libido terhadap pasangan hidup, tapi juga syahwat untuk makan. Ketika melihat pindang pegagan, mbok iya, itu syahwat makannya tinggi. Jangan dulu sholat kalau hidangan sudah terhidang. Kata Rasulullah SAW, kalau sudah dihidangkan makanan itu, makan dulu baru sholat. Karena kata para orang Arab, bahwa lebih baik teringat sholat waktu makan, daripada teringat makan waktu sholat. Jadi tidak akan khusyuk sholatnya itu, kalau makanan sudah terhidang. Yang ketiga, hasad. Hasad itu iri. Nah, orang yang iri ini tidak akan khusyuk sholatnya. Karena hatinya itu berpenyakit. Iyyakum bil hasadi, kata Rasulullah SAW. Hati-hati kalian dengan hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sifat iri itu menghanguskan, menghabiskan pahala ibadah, kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar yang kering. Makanya setiap sesudah sholat itu kan ada zikir itu. Di antaranya, Allahumma la mani alima a'taita wala mu'ti alima mana tawala radda lima qadaita wala yang fa'udhat jadi mikal jadu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu Allahumma la mani alima a'taita, ya Allah, tidak ada yang mampu mencegahmu kalau engkau memberikan karunia kepada seseorang. Jadi kalau zikir itu dilazimkan, paham bahwa memang innallaha faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi. Sungguhnya Allah itu melebihkan sebagian dari sebagian itu dalam masalah rezeki. Jadi sebaiknya bersifat positif saja ya. Kalau teman-teman kita, sahabat kita mendapat rezeki yang berlimpah, kita bersyukur. Setidak-tidaknya kalau dia mau beli mobil bagus, kita bisa numpang. Kita ikuti dulu yang berikut ini. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana
dunia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan mama marah beta. Lah orang muda punya biasa. Sing bantu marikan diri joget sama di kota minuman manis bang jua. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Kami, anak-anak Deva, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hasad ini, iri itu dalam bahasa kekinian adalah smos ya. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Sebaiknya bersikap positif saja. Karena Allah nyatakan innallaha faddala ba'dakum ala ba'din fi rezeki. Sungguhnya Allah melebihkan sebagian dari sebagian yang lain dalam bidang rezeki. Kalau sahabat kita mendapat rezeki yang berlimpah, dia taat, ibadat dan sebagainya, itu menjadi contoh bagi kita. Dan kita bersikap positif, husnuzon. Tapi kalau teman kita itu rezekinya melimpah, dia banyak melanggar aturan-aturan Allah, itu kewajiban kita untuk menasehatinya sesama temannya. Lalu Rasulullah SAW pernah mengingatkan, "Iza ra'aitumur rajula yu'tihi Allahi ta'ala ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'siyati wa alamu anna dzalika istidraj." Kalau kalian melihat seseorang yang apa saja diinginkannya dikasih oleh Allah SWT, Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tetap maksiat, wa'lamu anna dzalika istidraj. Ketahuilah oleh kalian itulah yang disebut istidraj. Lalu Rasulullah SAW membaca surah Al-An'am ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idzahum mublisun. Manakala mereka benar-benar melupakan peringatan-peringatan kami, kata Allah SWT. Aturan-aturan Allah tidak diperhatikannya lagi. Dia sholat tidak, puasa tidak. Maka patahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan atas mereka itu pintu segala yang dia inginkan. Semua usahanya sukses ya. Tapi ketika dia memang bangga dengan perolehannya itu, akhaznahum baghtatan. Kami siksa dia secara mendadak. Fa idzahum mublisun. Ketika itu dia baru terperangah. Nah, kalau melihat teman kita yang seperti itu dinasehati. Jadi sebelum disiksa Allah,
diambil Allah secara mendadak, mungkin terbakar, mungkin dirampok orang. Nah, bertobatlah, kembalilah kepada jalan yang benar. Nah gitu, jadi bukan iri terhadap orang yang memperoleh rezeki yang banyak tapi dia taat. Nah tentu kita mengambil pelajaran dari mereka. Yang keempat, hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, tamak. Tamak ini serakah ya, lawan daripada waro. Yang bagus itu waro. Waro itu membelakangi yang haram, bukan saja yang haram tapi yang subhat. Karena subhat itu lebih dekat kepada haram. Kenapa menghindari yang haram ini? Karena kata Rasulullah SAW, man akala lumatal haram la yaqbalullah ibadatihi arba'ina lailan. Siapa yang makan sesuap saja makanan yang haram, Allah tidak menerima ibadahnya 40 malam. Makanya lebih baik waro daripada tamak. Tamak ini, serakah ini tidak selektif, baik dalam makanan maupun dalam memperoleh rezeki. Bisa saja dia melanggar aturan-aturan Allah, halal, haram, hantam. Karena itu tamak ini memang pintu iblis untuk menggoda manusia ini dari beribadah. Yang kelima, hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah, adalah kenyang makan walaupun yang halal. Memang Allah itu memerintahkan kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah kamu dan minumlah kamu, jangan berlebihan. Jadi kita umat yang tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi Allah benci dengan perut yang penuh dengan makanan yang halal. Yang halal saja Allah benci, apalagi yang haram. Makanya sebaiknya makan jangan terlalu kenyang ya. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Dan orang yang sangat kekenyangan ini pastilah tidak khusyuk sholatnya. Mungkin dia mengantuk saja tuh. Yang keenam, hubbut tazayun. Hubbut tazayun ini terlalu suka bersolek, berhias. Emang kata Rasulullah SAW, kalau istri kalian itu minta izin malam hari untuk ke masjid, jangan dilarang. Tapi jangan pakai parfum. Jadi jangan bersolek, jangan berhias, jangan pakai parfum. Karena semata-mata tujuan ke masjid itu untuk beribadah. Kalau para laki-laki, para suami, ya dianjurkan hari Jumat itu berpakaian yang baik, yang bagus, dan pakai minyak wangi. Karena untuk suasana lingkungan supaya jangan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Mayyakula hadza fala taqraba musallana, kata Rasul. Siapa yang makan ini itu yang ditunjukkan Rasul itu bawang. Bawang itu kalau dimakan aroma napasnya kurang baik. Makanya jangan datang ke masjid kalau dari makan bawang. Ketika itu Rasul bersabda, belum ada jengkol di Madinah. Sekarang jengkol sudah ada di Madinah karena naik pesawat ya. Kalau dulu belum. Nah tentu dikiaskan jengkol juga tidak usah dimakan ketika mau ke masjid pada hari Jumat atau ke masjid pada hari-hari yang lain. Karena aromanya tidak baik. Dan dikhawatirkan terlalu suka berhias ini timbul riya. Timbul minta dipuji oleh orang. Nah kalau timbul sifat riya itu juga pintu dari iblis untuk menggagalkan. Dan orang yang riya pahala ibadahnya habis ya. Seperti dinyatakan Allah dalam surah Al-Baqarah itu, walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Misal orang yang membelanjakan hartanya itu dengan riya, ya, itu seperti misal batu licin di atasnya ada tanah, lalu ditimpa hujan yang lebat, habis, tidak ada sedikit pun faedahnya bagi yang bersedekah atau berwakaf atau berhadiah itu. Tapi diungkit-ungkit riya kepada manusia. Karena itu sifat riya ini harus dihilangkan. Kemudian yang ketujuh, al-ajala. Pintu setan yang ketujuh ini untuk mengganggu orang sedang sholat itu, al-ajala itu buru-buru.
Karena al-ajalatu minas syaitan. Buru-buru itu dari setan. Makanya untuk tidak buru-buru di dalam sholat, menurut petunjuk Rasulullah SAW itu ada tumak ninanya. Kita ikuti dulu yang berikut ini. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana supaya tidak buru-buru dalam sholat itu? Makanya petunjuk Rasulullah SAW itu ada tumak ninanya tuh. Jadi setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, menyatakan niat, berhenti dulu sejenak. Berhenti sejenak ini itu sakta. Temponya setara dengan subhanallah, durasinya. Tapi bukan mengucapkan subhanallah. Jadi ada berhenti sejenak, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Sampai wa ana minal muslimin, berhenti sejenak. Baru ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus membaca surah Al-Fatihah. Setelah waladdallin, berhenti sejenak, amin. Begitu. Jadi ketika ruku, Allahu Akbar. Nah di ruku yang pertama, itu dibolehkan subhanallahil azim wa bihamdi itu sampai 11 kali. Boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11. Kalau mengambil yang 11, ketika yang ke-11 kalinya subhanallahil azim wa bihamdi, berhenti sejenak, baru sami Allahu liman hamidah. Jadi ada saktanya supaya tidak al-ajala minas syaitan, buru-buru itu dari setan. Kemudian yang ke-8 ad-dananir ad-darahim. Ini dari Imam Ghazali ini. Ad-dananir itu artinya dinar, ad-darahim itu dirham. Artinya terlalu fokus pikirannya kepada uang, sehingga tidak khusyuk dalam sholatnya. Ketika mengikuti sholat berjamaah, setelah salam ke kanan, salam ke kiri, dia teringat dagangannya, jadi tidak sempat lagi ikut zikir. Padahal menurut Rasulullah SAW, setelah salam ke kanan, salam ke kiri, jangan dulu meninggalkan tempat duduk, masih dalam posisi tawarruk duduknya. Lalu zikir yang pertama diucapkan Allah adalah astaghfirullahalazim 3 kali ya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Supaya apa? Supaya kekurangan-kekurangan dalam sholat yang kita lakukan itu dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu duduk, sesudah itu masih dalam posisi duduk tawarruk. Menurut tuntunan Rasulullah SAW,
Zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Ada 3 hadis itu, ada satu yang nambah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa tuh hikmahnya? Kata Rasulullah SAW, Allah ampuni dosamu 10, Allah catat kebaikanmu 10, Allah tingkatkan derajatmu 10, Allah mengutus malaikat menjagamu supaya tidak terpengaruh oleh setan yang jahat dari maghrib sampai pagi. Itu kalau maghrib. Kalau subuh dari pagi sampai maghrib. Jadi dijaga malaikat supaya tidak terpengaruh oleh setan. Jadi ini satu sistem juga. Kalau tadi dari keluar rumah zikirnya bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dijauhkan dari setan. Nah, maka ketika sesudah sholat ini zikir 10 kali itu Allah mengutus malaikat menjagamu supaya tidak terpengaruh oleh setan yang jahat. Jadi sistem ya. Jadi tidak buru-buru oleh karena teringat kepada dagangan atau uang semata-mata. Kemudian yang ke-9 al-bukhul, kikir. Nah, kikir ini kan pintu setan juga untuk menggoda orang yang beribadah. Kikir ini yang sangat fatal adalah yang tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, kalau tidak mau mengeluarkan zakat, jadi kata Rasulullah SAW bahwa tidak ada kewajiban bagi kalian kecuali kalian sudah memiliki 20 dinar emas. 20 dinar emas itu mata uang ya. Kalau digeramkan itu 91,23 per 25 gram. Kalau disukukan 14 suku. Karena dinar itu mata uang, diuangkan. Kalau mau dirupiahkan, satu sukunya 5 juta. Maka 14 suku itu adalah 70 juta. Jadi wajib dikeluarkan 1.750.000. Kalau tidak dikeluarkan, itu milik orang minta-minta. Fi amwalihim haqqum ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta orang yang berpunya itu terkandung hak orang yang minta-minta, al-mahrum orang yang tidak minta-minta tapi dia serba kekurangan. Nah, hak mereka kalau tidak diberikan anjlok keimanannya, di samping menikmati yang 1.750.000 itu haram. Tadi itu sesuap saja 40 malam tidak diterima ibadahnya oleh Allah. Dan lebih dari itu dia jatuh menjadi orang munafik. Karena itu iblis ini harus dilawan ya, dengan menghindari 10 pintu itu. Karena itu kesimpulan pada sore hari ini bahwa 10 pintu iblis untuk menggoda orang beribadah itu harus dihindarkan sebagai paket, mulai dari keluar rumah membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu di dalam salat sebelum membaca surah Al-Fatihah membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sesudah sholat, zikir yang tidak boleh tinggal sebenarnya tadi itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir 10 kali. Di antara hikmahnya Allah mengutus malaikat menjagamu supaya tidak terpengaruh oleh setan yang jahat dari maghrib sampai pagi. Kalau subuh, dari subuh sampai maghrib. Ini saja yang dapat disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.